Pengelola Rumah Sakit Jiwa Islam Klender Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur menyatakan siap merawat para calon legislatif yang gagal mendapatkan kursi jabatan pada pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Direktur Utama RSJ Islam Klender Dr. Prasila Darwin SPKJ mengatakan pihaknya sudah menyiapkan total 8 kamar untuk caleg gagal yang perlu mendapatkan perawatan rawat inap. Prasila menjelaskan, para pasien yang dirawat inap nantinya akan mendapatkan pendampingan. Namun pendampingan tersebut akan diketahui berdasarkan hasil asesmen atau penilaian dari keluhan pasien tersebut. Teruntuk pasien yang hanya memiliki gejala ringan, nantinya akan diberikan berupa konseling. Jika pasien mengalami gejala berat, maka perlu diambil tindakan rawat inap. Sendiri nggak sih kayak mengantisipasi takutnya nanti ada caleg gagal gitu yang akan depresi? Kalau khusus sih enggak, tapi pada prinsipnya kita siap bila dibutuhkan kondisi ruangan rawat inap untuk kasus-kasus yang memang pada caleg yang mengalami misalnya gangguan jiwa yang berat ya, membutuhkan rawat inap. Tapi kalaupun ringan ya kita akan bisa hanya lakukan konsultasi saja. Nanti kita akan lakukan asesmen, kalau memang nanti dibutuhkan penanganan untuk rawat inap ya kita rawat inap sementara, kalau tidak ya kita berobat jalan. Bergantung hasil asesmennya nanti. Bu, untuk di pemilu-pemilu sebelumnya ada kasus caleg gagal gitu Bu yang depresi? Kalau yang berat sih nggak ada ya. Kalau paling ada yang hanya gangguan tidur, kayak gitu, hanya khawatir, cemas, seperti itu aja. Yang ringan-ringan sih adanya. Kalau yang pernah kita jumpai ya. Kalau untuk yang berat enggak. Kalau untuk ruangannya Bu, di rumah sakit ini sendiri disediakan berapa ruangan? Kalau untuk ruang khusus yang memang kita pisahkan dengan gangguan yang lain gitu, kita siap ada kira-kira 8 tempat tidur sih ya. Tapi kalau misalnya, kalaupun kondisinya misalnya gelisah yang butuh isolasi, kita juga ada kan gitu ya. Jadi untuk perawatannya sendiri, tapi pada umum sih nggak sampai berat ya, umumnya ya yang sudah gitu ya, hanya gangguan ringan saja gitu ya. Tapi kalaupun nanti dibutuhkan ya kami siap. Bu, selama perawatan di sini berarti nanti akan ada pendampingan psikologis atau psikiater atau bagaimana Bu sistemnya? Iya, nanti kita akan tim tentunya ya. Nanti kita akan pertama kalau memang gangguan jiwanya berat ya kita tim psikiater biasanya ya. Tapi kalau misalnya gangguannya ringan, biasanya kita bisa kolaborasi juga sih dengan psikolog. Seperti itu, apakah dia hanya butuh konseling saja, tidak butuh obat-obatan, seperti itu. Biasanya proses penanganan pasien itu yang gimana sih proses awal dari mulai awal? Biasanya kan kalau awal pasien datang ya kita lakukan asesmen, lakukan penilaian ya gangguan apa yang dialami oleh pasien. Kemudian kita nilai juga kebutuhannya, gitu. Kebutuhannya apakah dia membutuhkan hanya konseling saja, gitu ya, psikoterapi saja, gitu. Apakah nanti pasien membutuhkan penggunaan obat-obatan juga, gitu ya. Kalau nanti butuh obat-obatan ya kita kasih obat, dan juga kita menilai apakah nanti kondisinya perlu perawatan atau tidak, kan gitu ya. Dan juga tentu dukungan keluarganya akan seperti apa gitu ya. Kalau nanti kondisinya semua baik istilahnya ya tentu bisa dilakukan rawat jalan aja. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya tidak ada keluarga di sini, tinggal di sini sendiri, dia tidak ada teman gitu ya, tentunya kan kita lebih baik ya sudah kita sarankan dirawat untuk lebih tenang gitu. Nanti kondisi tenang ya dia bisa pulang lagi. Biasanya perawatan berapa lama kalau di rumah? Biasanya sih nggak lama ya, kalau untuk kondisi akut gitu biasanya kita bisa 4-1 minggu gitu ya. Biasanya kondisinya bisa lebih tenang. Dan bisa pakai BPJS ya Bu ya? Bisa pakai BPJS. Oke siap, masih banyak Bu Dido.